Halo Sobat Calcio, selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita membedah taktik, drama, dan setiap intrik dari liga paling taktis di dunia. Hari ini, tanggal 11 Mei 2026, kompetisi kasta tertinggi Italia sedang berada di titik didih paling ekstrim. Jika kalian mengira Serie A sudah membosankan karena Inter Milan sudah mengangkat trofi Scudetto, kalian salah besar. Memang benar, di bawah komando sang legenda Christian Cifu, Inter Milan tampil sempurna dan mengunci gelar juara lebih awal. Namun, di bawah singgasana Inter, sebuah perang saudara sedang berkecamuk. Kita bicara soal harga diri, uang puluhan juta euro, dan gengsi bermain di kompetisi paling elit di dunia, UEFA Champions League. Tersisa 3 tiket otomatis untuk menemani Inter ke UCL musim depan. 5 tim papan atas, Napoli, Juventus, AC Milan, AS Roma, dan sang debutan fenomenal Como FC, kini hanya dipisahkan oleh margin yang sangat tipis. Ada yang punya tabungan satu pertandingan, ada yang poinnya identik, dan ada yang sedang berharap pada keajaiban di ujung tanduk. Mari kita bedah kalkulasi poin terbaru dan skenario gila di sisa musim ini secara mendalam. Sebelum kita masuk ke arena gladiator untuk perebutan tiket tersisa, kita wajib memberikan apresiasi singkat untuk sang penguasa, Inter Milan. Christian Cifu berhasil membuktikan bahwa dia bukan sekadar pelatih cadangan yang sekadar numpang lewat. Menggantikan nama besar di kursi kepelatihan bukanlah sebuah tugas yang mudah, tapi Cifu membawa Inter memainkan sepak bola yang sangat pragmatis, terstruktur, namun sangat mematikan dalam transisi menyerang. Dengan skuad yang matang dan kedalaman yang luar biasa, Inter sudah mengamankan tiket pertama ke Liga Champions jauh-jauh hari. Namun, paradoksnya, kemenangan Inter ini justru membuat api persaingan di posisi bawahnya makin membara. Karena Inter sudah tidak memiliki kepentingan lagi dalam perebutan poin untuk juara, tim-tim lain kini harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri tanpa bisa banyak berharap Inter akan menjegal laju rival-rival mereka. Fokus seluruh mata dunia, para pandit, dan tentunya penggemar sepak bola Italia kini tertuju tajam pada peringkat 2 hingga peringkat 6 klasemen yang berdarah-darah. Bergeser ke posisi kedua klasemen, kita harus membicarakan sang juara bertahan, Napoli. Setelah merajai seluruh dataran Italia musim lalu dan membuat jalanan Naples berpesta pora, Napoli musim ini memang pada akhirnya gagal mempertahankan mahkota Scudetto mereka dari serbuan konsisten skuad asuhan Christian Cifu. Tapi jangan salah sangka, Partenope tetaplah kekuatan besar yang sangat menakutkan dan sulit ditaklukkan, terutama jika mereka bermain di kandang sendiri. Berdasarkan pembaruan data klasemen hari ini, Napoli duduk dengan cukup manis di posisi kedua dengan raihan 70 poin. Fakta yang paling krusial dan menjadi senjata utama mereka adalah, Napoli baru memainkan 35 pertandingan. Artinya, armada dari selatan Italia ini memiliki satu tabungan pertandingan yang belum dimainkan, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh keempat rival di bawahnya yang sudah memeras keringat dalam 36 laga. Jika Napoli berhasil memanfaatkan laga simpanan mereka dengan memetik kemenangan penuh, raihan poin mereka akan langsung meroket menjadi 73. Angka ini akan membuat mereka berdiri di atas angin dan hampir mustahil untuk dikejar oleh tim-tim di batas bawah zona Eropa. Namun, seperti yang kita tahu, tekanan di Serie A selalu tidak rasional. Sebagai tim berstatus juara bertahan, tekanan mental untuk tidak terlempar dari zona UCL sangatlah masif. Tergelincir di 2 laga terakhir bisa menjadi bencana moral yang sangat besar. Untuk saat ini, Napoli masih memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Turun 1 tingkat ke posisi ketiga, kita bertemu dengan raksasa dari Turin, Juventus. Sinyonya tua saat ini mengoleksi 68 poin dari total 36 pertandingan yang telah dijalani. Percayalah, atmosfer di ruang ganti dan markas latihan mereka saat ini sedang sangat tegang dan penuh kewaspadaan. Mengapa demikian? Karena mereka kini hanya memiliki sisa 2 pertandingan saja sebelum musim resmi ditutup, sementara jumlah poin mereka hanya terpaut jarak 1 angka, sekecil sehelai rambut, dari AC Milan dan AS Roma yang terus mengintai di belakang. Bagi Juventus, haram hukumnya untuk melakukan kesalahan teknis maupun taktis sekecil apapun di laga ke-37 dan ke-38 mendatang. Masalah terbesarnya adalah, konsistensi masih menjadi musuh utama skuad ini. Performa Juventus di beberapa pekan terakhir kerap naik turun bagaikan roller coaster.
Ada kalanya mereka kesulitan membongkar pertahanan lawan yang menumpuk pemain di area penalti, dan kerap kali harus menunggu hingga menit-menit kritis di penghujung laga untuk bisa mencuri gol. Jika Juventus sampai kehilangan angka penuh di laga krusial berikutnya, posisi tiga besar yang susah payah mereka bangun bisa hancur berkeping-keping. Nah, sekarang kita memasuki teritori yang paling membuat jantung berdebar tak karuan. Di peringkat keempat dan kelima, dua institusi besar sepak bola Italia, AC Milan dan AS Roma, sedang saling menodongkan senjata. Kedua tim raksasa ini memiliki raihan poin yang benar-benar identik, tidak kurang dan tidak lebih, 67 poin dari 36 pertandingan. Inilah yang di dalam sepak bola sering disebut sebagai masa penentuan nafas terakhir. AC Milan, dengan daya ledak serangan sayapnya yang terkenal mematikan, seringkali terlihat begitu perkasa. Namun di sisi lain, AS Roma datang dengan membawa mentalitas gladiator yang tak mudah patah, dibekali dengan pertahanan gerendel yang sulit ditembus. Karena keduanya sudah melakoni 36 laga, otomatis mereka hanya memiliki sisa 6 poin maksimal yang bisa diperebutkan di atas lapangan hijau. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ini adalah pertempuran urat saraf yang brutal. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang memiliki mentalitas juara untuk menyapu bersih sisa laga? Di Italia, ketika dua tim mengantongi poin yang sama persis, perhitungan head-to-head dan margin selisih gol akan langsung diaktifkan sebagai hakim garis yang menentukan nasib. Setiap gol, entah itu tercipta lewat skema indah atau sekadar sontekan bola rebound kotor di kotak penalti, akan dihitung bagaikan emas murni. Salah satu dari mereka harus bersiap patah hati, terlempar ke peringkat 5, dan merelakan malam gemerlap Liga Champions demi bermain di Liga Eropa. Dan inilah bagian cerita yang membuat seluruh dunia jatuh cinta pada sepak bola. Sambutlah sang Dark Horse sejati musim ini, Como FC. Bertengger di peringkat ke-6 dengan torehan 65 poin dari 36 laga, tim ini dengan luar biasa telah menghancurkan setiap prediksi, ramalan, dan kalkulasi dari para pandit sepak bola profesional sejak awal musim dimulai. Meski berada di posisi ke-6, Como secara ajaib hanya berjarak 2 poin dari zona keramat Liga Champions yang saat ini masih diduduki bersama oleh Milan dan Roma. Walaupun secara matematis mereka tertinggal dalam perolehan angka, kekuatan terbesar Como saat ini ada pada kondisi psikologis mereka. Skuad dari tepi danau ini bermain lepas tanpa beban sedikit pun. Bagi manajemen dan supporter Como, bisa menembus zona Liga Eropa saja sudah merupakan pencapaian yang di luar nalar. Tetapi bayangkan jika mereka bisa melangkah lebih jauh dan merenggut tiket Liga Champions? Itu akan menjadi dongeng modern yang bakal diabadikan dalam sejarah sepak bola Italia. Skenario hidup mati bagi Como sangatlah jelas, tidak ada kata seri apalagi kalah. Mereka diwajibkan menyapu bersih 2 laga tersisa dengan kemenangan mutlak, sembari menengadah dan berdoa agar salah satu dari AC Milan atau AS Roma tergelincir parah. Dengan dukungan finansial yang stabil dan permainan sepak bola atraktif, seluruh mata penikmat sepak bola netral saat ini tertuju pada Como FC, berharap keajaiban itu benar-benar terjadi. Pada akhirnya, kawan-kawan, pertarungan di penghujung musim ini bukan lagi sekadar soal adu teknik di atas kertas, tapi murni tentang adu mentalitas. Napoli memegang keuntungan jumlah laga, Juventus bersandar pada pengalaman besar mereka, Milan berpegang pada sejarah panjang, Roma bertarung dengan gairah yang tak ada habisnya, sementara Como datang dengan membawa mimpi yang tak kenal takut. Inter Milan sudah bersulang dan berpesta merayakan era baru bersama Christian Cifu, namun pertempuran memperebutkan 3 kursi tersisa di pesawat menuju Liga Champions masih berstatus tak bertuan. Dari kelima tim petarung ini, Napoli, Juventus, AC Milan, AS Roma, dan Como FC, menurut insting liar kalian, siapa 3 tim yang akhirnya akan tertawa bahagia saat peluit panjang pekan ke-38 dibunyikan? Apakah sang juara bertahan Napoli akan mulus mempertahankan posisinya? Atau justru Como yang akan membuat dunia ternganga dengan aksi salib menyalip di tikungan terakhir? Saya ingin mendengar analisis kalian. Tuliskan prediksi skor dan tebakan klasemen akhir versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menikmati bedah taktik dan drama Serie A ini. Pastikan untuk share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan jangan lupa klik subscribe agar Raftel Sport bisa terus menyajikan konten terbaik untuk kalian. Saya pamit undur diri, Forza Calcio, dan sampai jumpa di video berikutnya.